Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 4524091224. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Buswa. Video ini saya buat sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran kebenaran, klasifikasi, dan hierarki ilmu. Berpikir merupakan sebuah kegiatan yang dimana kita akan berusaha untuk memahami kebenaran dari sesuatu. Karena sesuatu yang kita anggap benar belum tentu dianggap benar oleh orang lain. Pada setiap pengetahuan, kriterianya itu berbeda yang disebabkan oleh sifat dan wataknya. Pengetahuan tentang alam metafisika akan berbeda dengan pengetahuan tentang alam fisik. Secara umum, tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran, namun kebenaran yang lebih kompleks. Nah, disinilah muncul perkembangan epistemologi. Ada 3 jenis kebenaran. Yang pertama, kebenaran epistemologi yang bersangkut paut atau berhubungan dengan manusia. Yang kedua, kebenaran ontologis. Ini paling mendasar, pengetahuan yang paling mendasar. Dan yang ketiga itu, atau yang terakhir, kebenaran semantis yang berhubungan dengan tutur kata dalam berbahasa. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kebenaran epistemologi. Yang pertama yaitu teori korespondensi atau correspondence theory of truth. Menurut teori ini, kebenaran terjadi ketika ada kesesuaian antara makna yang dimaksud dalam pernyataan dan objek yang dituju. Kebenaran epistemologis adalah kesatuan antara subjek dan objek. Dan pengetahuan dianggap benar jika ada kesesuaian antara apa yang ada dalam pengetahuan subjek dan apa yang terdapat dalam objek. Kebenaran terjadi jika sebuah proposisi mencerminkan fakta yang ada. Kebenaran didefinisikan sebagai kesetiaan pada realitas. Realitas objektif yaitu pernyataan yang sesuai dengan fakta. Ini mencakup kesesuaian antara pernyataan dan situasi aktual. Teori korespondensi ini umumnya dianut oleh pengikut realisme dengan pelopor seperti Plato, Aristoteles, More, Russell, Ramsey, dan Tarski. Bernama Keith Rogers, seorang penganut realisme kritis dari Amerika, berpendapat bahwa kebenaran terletak pada kesesuaian antara arti yang diberikan dengan esensi dalam objek. Ada 2 pandangan tentang realitas, yaitu realisme epistemologis dan idealisme epistemologis. Realisme epistemologis menganggap bahwa terdapat realitas yang independen, tidak bergantung pada pemikiran manusia. Sedangkan idealisme epistemologis menekankan bahwa setiap pengetahuan bersifat subjektif dan berakhir dalam ide. Realisme berpendapat bahwa kebenaran adalah objektif dan tidak tergantung pada kesadaran manusia. Lenin menulis bahwa kebenaran adalah pengetahuan yang tidak tergantung pada manusia. Dalam teori korespondensi, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Misalnya pernyataan, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Hal ini dianggap benar karena sesuai dengan kenyataannya atau apa yang ada. Dalam sains, teori ini sangat penting untuk mencapai kebenaran yang diterima. Seorang ilmuwan harus meneliti dengan sungguh-sungguh untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Hanya percaya tanpa melakukan pengecekan. Penelitian ulang diperlukan untuk memastikan kebenaran suatu teori. Teori kedua yaitu teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran tidak ditentukan oleh hubungan antara putusan dan fakta, tetapi oleh hubungan antara putusan itu sendiri. Suatu proposisi cenderung benar jika ia saling berhubungan dengan proposisi lainnya yang sudah dianggap benar sebelumnya. Kebenaran memiliki 4 pengertian. Yang pertama, pengertian psikologis. Kedua, pengertian logis. Ketiga, menyamakan kepastian dengan keyakinan yang tidak dapat dikoreksi atau yang tidak lagi diragukan. Dan yang keempat, kepastian berdasarkan nalar yang tidak dapat diragukan. Teori ini menegaskan bahwa putusan saling berhubungan dan menerangkan satu sama lain. Oleh karena itu, rumusan yang muncul adalah kebenaran adalah hubungan sistematis dan konsistensi. Teori korespondensi dianut oleh para realisme dan materialisme, sedangkan teori koherensi dikembangkan pada abad 19 berkat pengaruh Hegel dan filsuf idealisme seperti F.M. Bradley.
Idealisme epistemologi berpendapat bahwa objek pengetahuan tidak ada terpisah dari kesadaran seseorang. Kebenaran tergantung pada orang yang menentukan pengetahuannya, sehingga manusia menjadi ukur atau tolak ukur dari segalanya. Kebenaran menurut teori ini adalah kesesuaian suatu pernyataan dengan pernyataan lain yang sudah diterima sebelumnya. Teori koherensi juga disebut sebagai teori penyaksian, di mana putusan dianggap benar jika mendapat kebenaran dari putusan lainnya. Suatu teori dianggap benar jika tahan uji dan dapat dibandingkan dengan data terbaru. Jika bertentangan, maka teori ini gugur, tidak cocok. Dan jika teori itu cocok, teori itu akan semakin kuat. Contohnya penerapan teori ini ada dalam ilmu matematika yang dibangun atas aksioma kebenaran. Aksioma kebenaran dalam teori koherensi adalah konsistensi dan presisi. Contohnya itu 6 tambah 6 sama dengan 12. Ini sebuah kebenaran yang sudah disepakati bersama, terutama dalam komunitas matematika. Teori ketiga adalah teori pragmatisme tentang kebenaran. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti perbuatan dan dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Menurut teori ini, kebenaran suatu ucapan atau teori yang tergantung pada manfaatnya. Sesuatu dianggap benar jika memberikan manfaat dan dianggap salah jika tidak memberikan manfaat. Istilah pragmatisme diperkenalkan oleh Charles pada tahun 1865. Doktrin ini dijelaskan dalam makalah yang berjudul Bagaimana Membuat Ide-ide Kita Jelas dan dikembangkan oleh seorang filsuf Amerika seperti John Dewey. Teori ini menilai kebenaran berdasarkan fungsionalisnya dalam kehidupan sehari-hari manusia. Kebenaran dibuktikan melalui kegunaannya dan akibat praktisnya. William James menyatakan bahwa ide yang benar adalah yang dapat disesuaikan dan diperiksa, sedangkan ide yang salah adalah yang tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada kebenaran mutlak, hanya kebenaran sesuai pengalaman khusus. Kebenaran diukur berdasarkan hasil yang memuaskan, yang mencakup memenuhi keinginan manusia, dapat diuji dengan eksperimen dan mendukung keberlangsungan hidup. Contoh pandangan pragmatisme itu tentang Tuhan menunjukkan bahwa agama dianggap benar jika memberikan pengaruh positif pada kehidupan manusia. Dalam sains, manfaat ilmu juga dinilai berdasarkan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ilmu botani yang dianggap benar oleh para petani, namun tidak dianggap benar oleh para pedagang, karena pedagang tidak dapat menerapkan ilmu botani dalam perdagangannya. Dan yang keempat itu, manusia mencari kebenaran dan salah satu caranya untuk menemukannya adalah melalui agama. Agama memberikan jawaban atas pertanyaan tentang Allah, manusia, dan Tuhan dengan mengandalkan wahyu dari Tuhan. Pengetahuan yang benar diperoleh melalui penyelidikan, pengalaman, dan percobaan. Sedangkan dalam agama, kebenaran ditentukan dengan merujuk pada kitab suci. Sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan ajaran agama atau wahyu. Imam Al-Ghazali merasa tidak puas dengan penemuannya melalui akal dan akhirnya mencapai kebenaran melalui tasawuf. Sufi menganggap kebenaran agama sebagai kebenaran mutlak. Meskipun Al-Ghazali masih kesulitan menetapkan kriteria kebenaran, sehingga ia menemukan kebenaran subjektif atau intrasubjektif. Berikut yaitu klasifikasi dan hierarki ilmu. Para filosof Muslim membedakan ilmu kepada ilmu yang berguna dan yang tak berguna. Ilmu yang berguna mencakupi atau meliputi ilmu kedokteran, kimia, fisika, geografi, logika, etika, disiplin-disiplin ilmu agama. Sementara ilmu yang tidak berguna itu meliputi ilmu sihir, alkemi, dan numerologi. Klasifikasi ini menolak adanya sekularisme karena wawasan yang kudus tidak menghalang-halangi orang untuk menekuni ilmu-ilmu pengetahuan duniawi secara teoritis dan praksis. Secara umum ada 3 basis yang sangat mendasar dalam menyusun secara hierarki ilmu, yaitu ilmu metodologis, ontologis, dan etis.
Ketiga kriteria ini dipakai dan diterima oleh para ilmuwan muslim untuk membuat klasifikasi ilmu. Al-Farabi membuat klasifikasi ilmu ke dalam beberapa wilayah atau beberapa kategori, contohnya ilmu matematis, ilmu alam, metafisika, ilmu politik, dan terakhir jurisprudensi atau teologi dialektis. Al-Farabi memberi perinci ilmu-ilmu religius dalam bentuk kalam dan fikih yang mengikuti struktur ilmu-ilmu filosof. Sedangkan Al-Ghazali secara filosofi membagi ilmu ke dalam ilmu syariah dan ilmu akliyah. Menurut Qutb al-Din, non-filosofis berhubungan dengan ilmu dan dianggap setara dengan ilmu agama. Dr. Muhammad Al-Bahi membagi ilmu dari segi sumbernya yang menjadi dua juga, yaitu bersumber dari Tuhan dan bersumber dari manusia. Adapun Al-Jurjani juga membagi ilmu menjadi dua jenis. Ilmu pertama itu Al-Qadim dan ilmu kedua itu ilmu hadis. Al-Qadim adalah ilmu Allah yang jelas dan berbeda dengan ilmu hadis yang dimiliki manusia sebagai hambanya. Penulis buku ini juga mengemukakan bahwa Al-Ghazali sebagai peletak dasar filosofis pertama kali teori iluminasionis dalam arti pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyadaran. Klasifikasi Al-Ghazali meliputi ilmu syariah dan ilmu akliyah. Ilmu syariah mencakup tentang prinsip-prinsip dasar, yaitu tauhid, kenabian, akhirat, dan sumber pengetahuan religius. Sedangkan ilmu akliyah meliputi matematika, logika, fisika, dan metafisika. Metafisika sendiri juga meliputi studi tentang sifat dan aktivitas ilahi serta substansi sederhana. Pengembangan ilmu setelah Al-Ghazali dipengaruhi oleh pemikiran yang kurang rasionalis dan selaras dengan pandangan dunia Al-Quran. Pemikir seperti Qutb berusaha mengembalikan peranan nalar. Perbedaan dalam pemikiran Islam dan Barat terlihat dalam metodologis, ontologis, dan etis yang berbeda. Sehingga semua bentuk pengetahuan baik empiris, rasionalis, maupun iluminasi berasal dari manusia yang relatif. Namun wawasan yang kudus membedakan pemikiran Islam dan dunia Barat. Ilmu Islam bersumber dari wawasan yang kudus, meskipun para filosof dan ilmuwan Islam itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Namun tidak ada pertentangan antara Islam dan ilmu pengetahuan yang benar. Ilmu dan filsafat yang benar adalah usaha manusia memahami kenyataan alam. Al-Quran mencatat alam semesta dan ayat di dalamnya saling menafsirkan. Klasifikasi ilmu menjadi ciri khasnya dan ilmu akan terus berkembang seiring kemajuan sains dan teknologi, termasuk ilmu-ilmu di dalam dunia. Di abad kontemporer, integrasi terus dilakukan guna mencapai upaya islamisasi ilmu. Dan perihal yang perlu diketahui bahwa yang membedakan antara upaya pengembangan pembidangan antara klasifikasi jenis dan bentuk ilmu di dunia Barat dengan dunia Islam adalah Islam mengenal visi hierarki keilmuan. Sejak abad ke-19, dunia Islam telah merasakan perbenturan dengan dunia Barat, yang dimana Barat membawa nilai-nilai sekularisnya yang dapat menembus pada sendi-sendi struktur dan ilmu-ilmu Islam, tidak mengindahkan nuansa-nuansa religius. Karena itu, struktur ilmu-ilmu keislaman harus disusun kembali secara komprehensif atau menuju kepada kesadaran ilahiyah terhadap sumber ilmu yang bersifat esa yang diwahyukan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.